Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Saya Edin Lau, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Tentunya di Go Healthy yang selalu memberikan Anda inspirasi untuk hidup lebih sehat. Pemirsa, siapkan diri Anda karena hari ini apapun masalah kesehatan Anda pasti ada jawaban di Go Healthy. Ini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, tidak rasa kita sudah belasan tahun Go Healthy sudah tayang di sini dengan lebih dari 1.500 episode pemirsa. Go Healthy telah hadir dan juga membantukan banyak sekali masyarakat Indonesia yang kondisi kesehatannya menjadi jauh lebih baik dan juga bahkan terselamatkan dari kondisi kesehatannya mengalami satu jenis penyakit dari tayangan ini. Oleh karena itu, sekarang kami ingin meningkatkan kebersamaan pemirsa setia Go Healthy dengan menghadirkan Go Healthy Community. Nah, agar Anda bisa dapatkan informasi kesehatan tambahan dan juga tips kesehatan, mari sama-sama kita gabung di sana. Caranya simple, di layar Anda sudah muncul QR Code, ambil handphone Anda, coba di-scan. Nah, dengan demikian Anda langsung bergabung dengan komunitas kami. Kita tunggu di sana ya. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada Mbak Rita dan juga Mas Surman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Yes, segar-segar. Pak Lasimin, Ibu Siti, salam sehat. Salam sehat. Wah, Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Masih pusing nggak Pak? Sekarang sudah enggak sih Pak. Udah enggak ya? Enggak. Karena Ibu dan Bapak sehari-hari bekerja ya. Dan ini perusahaannya katanya sudah makin berkembang, puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Apakah ini membuat justru makin stres, makin susah tidur, atau bagaimana Ibu? Ya memang tidurnya agak malam terus sih Pak ya, karena kita kan ada kesibukan ya, nungguin anak-anak poci yang pulangnya malam, harus laporan dulu, jadinya tidurnya lumayan malam juga, jam 12 malam baru tidur. Oke, berarti ada resikonya ya. Ingat, karir boleh kita tuju, boleh kita perjuangkan, tapi kesehatan ini penting sekali. Tanpa kesehatan, apalah gunanya semuanya. Mari kita kenal lebih dalam siapa Bapak Lasimin dan juga keluarganya, dan bagaimana teknologi ini menyelamatkan kehidupannya. Ini dia pemirsa. Lasimin. Baginya, hipertensi bukanlah masalah yang sepele. Sebab, sudah banyak orang yang kehilangan hidup normalnya akibat terkena komplikasi hipertensi seperti jantung dan stroke. Kekhawatiran Lasimin tentang hipertensi muncul sejak 2019 lalu, tepatnya setelah ia sering merasakan sakit kepala. Waktu itu saya keluhannya sakit kepala, pusing sama kadang badan terasa gelisah. Ketika dicek tensinya, ternyata tekanan darahnya sudah mencapai angka 170/100. Tentu, ini sudah sangat tinggi. Ia pun menduga kemungkinan hipertensi ini disebabkan oleh kurangnya kualitas tidur setiap malam dan juga pola makan yang kurang sehat. Dengan adanya tensi tinggi saya takutnya ada penyakit lain seperti komplikasi seperti kayak jantung, kayak ginjal gitu, yang ditakutkan itu. Oleh karena itu, dengan dibantu istri tercinta, Lasimin bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Alhamdulillah setelah saya pakai teknologi laser dari tahun 2021. Ternyata di situ sangat banyak perubahannya Pak. Bisa di situ setelah saya cek tensi saya makin turun, makin rendah gitu. Sekarang mendekati normal dan badan pun merasa sangat seger gitu. Bapak sendiri sudah pakai teknologi laser, Bapak rasakan nggak manfaatnya? Manfaatnya banyak banget sih kalau saya rasa ya. Jadi selama belum pakai teknologi laser mungkin saya sering pusing ya, sering mual. Tapi setelah pakai ini, saya tuh jadi tidur tuh nyaman, nyenyak. Terus badan tuh rasa seger Pak. Wah, gitu. berarti tidur nyaman, badan seger. Tapi nanti kita dalami lebih lagi ya Pak ya. Saya rasa manfaatnya jauh lebih banyak daripada itu. Sebelum itu kita boleh main dulu ya. Karena ini sangat berhubungan dengan kondisi Pak Lasimin dan juga mungkin Anda di rumah. Bagi Anda yang tensinya tinggi nih, ini satu pelajaran. Ada satu pernyataan, benar atau salah, nanti jawab ya Pak dan Ibu. Pernyataannya adalah seperti begini, bahwa durasi tidur panjang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tidur. Pak Lasimin dulu, benar atau salah Pak? Kalau menurut saya sih kemungkinan benar Pak. Saya tidur itu biasa 7-8 jam Pak. Oke, kita tanyakan praktisi kesehatan. Dari pernyataan ini, benar atau salah? Jadi tidur ini ada dua komponen, ada durasi, ada kualitas gitu. Keduanya ini harus terpenuhi. Durasinya benar kata Bapak 7-8 jam dalam satu hari itu harus kita penuhin gitu. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa ada yang namanya kualitas tidur.
Kualitas tidur kita ini ditentukan dengan seberapa nyenyaknya sih kita tidur gitu. Jadi tidur panjang saja ini tidak cukup untuk memenuhi yang namanya kebutuhan tidur untuk tubuh kita. Kita perlu kuantitas dan kita perlu yang namanya kualitas. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas tidur kita? Kualitas tidur kita bisa kita tingkatkan dengan kita meningkatkan yang namanya kenyamanan tidur dan hormon melatonin pada tubuh kita. Ketika hormon melatonin ini muncul di tubuh kita, kualitas tidur kita meningkat. Dan ini penting untuk regenerasi sel tubuh kita. Karena ketika tubuh kita tidak nyenyak, regenerasi sel tubuh kita tidak akan bagus. Dan begitu pun sebaliknya, ketika tidur kita nyenyak, maka regenerasi sel tubuh kita akan bagus. Dan ini akan membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi ingat ya, durasi tidur panjang itu tidak menentukan kualitas tidur kita. Yang menentukan kualitas tidur kita adalah nyenyak atau tidaknya. Kita butuh keduanya, kualitas dan kuantitas tidur. Oke, pernyataan ini bahwa durasi tidur panjang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tidur. Jawabannya adalah salah. Oke, mohon maaf Pak dan Ibu. Walaupun tadi sudah yakin, iya 7 jam, 8 jam bisa, tapi ternyata enggak ya Pak ya. Waktu pakai laser, apa yang terjadi dengan tidurnya Pak? Tidurnya sih nyenyak Pak. Jadi kita tidur nyenyak, bangun-bangun pagi gitu. Berarti Subuh. enggak kebangun-bangun? Kebangun sih kadang kebangun sekali, tapi dia tidurnya pun langsung enak lagi. Oke. Ibu sendiri di sini belum memakai teknologi laser Ibu? Belum. Perlu saya tanyakan, Ibu yang membelikan untuk Bapak, Iya. kenapa Ibu tidak pakai? Karena waktu itu mikir saya ya beliau yang punya tensi tinggi gitu, jadinya pakainya yang suami aja gitu. Kalau Oke. saya darahnya rendah Pak Oke, tensinya. darahnya rendah, taunya dari mana Ibu? Sering cek gitu kan. Berarti ada alat untuk cek di rumah ya? Ada. Nah Bapak sendiri, ini bagus nih, contohkan Bapak. Bapak pakai rutin nggak Pak setiap hari? Rutin. Karena enak ya Pak ya? Iya. Jadi kita Karena waktu Bapak pakai tidurnya enak. Tidurnya enak. Kita pakai pagi Iya. sama sore sebelum tidur, malam. Pagi dan sore. Dua Oke. kali. Pak, di situ juga katanya Bapak badannya segar. Apa maksudnya Pak? Badan segar dengan penggunaan laser? Ya emang saya rasa setelah pakai laser ini badan saya merasa enteng gitu. Oke. Untuk beraktivitas itu enteng gitu aja. Dulunya gimana Pak? Ya dulunya kan kadang Kayak gelisah pegal-pegal. juga dulu kadang tuh, kayak gelisah. Dulu gelisah. Tidurnya itu kurang nyenyak, kayak terganggu tengah malam seperti itu. Oh gitu. Iya. Nah, Ibu udah lihat Ibu. Karena saya yakin di rumah tidak ada yang melihat Bapak kondisi tidurnya Iya. lebih daripada Ibu. Ibu dulunya lihat Bapak gelisah. Iya. Setelah pakai laser, gelisahnya hilang Ibu. Iya. Saya ingin sampaikan dulu, jadi apa yang diceritakan oleh Bapak dan Ibu bahwa pulang kerja atau mau menunggu laporan dari karyawannya itu jam 12 malam loh ya. Aduh. Nah setelah itu baru tidur. Jadi kita sudah lihat bahwa Ibu tidur setelah jam 12 malam. Bapak Iya, juga begitu ya. Saya pikir bukan hanya Ibu dan Bapak, mungkin pemirsa juga banyak seperti itu yang tidurnya terlambat. Tidurnya mulainya tengah malam. Nah ini perlu kita waspadai karena tidur terlambat waktunya itu bisa mempengaruhi tekanan darah. Apalagi kalau saat tidur itu kemudian tidak berkualitas, tidak mendapatkan deep sleep. Begitu banyak orang menderita serangan jantung, stroke itu berhubungan dengan kurangnya tidur tadi. Nah, tapi syukurnya Ibu dan Bapak atau Bapak lebih tepatnya telah menggunakan teknologi laser sehingga mendapatkan manfaat tidur jadi berkualitas. Nah, pemirsa saya ingin sampaikan cara kerja dari teknologi laser. Teknologi laser ini memiliki nanti menghasilkan sinar yang namanya sinar berwarna kuning. Sinar kuning pada teknologi laser dia akan menstimulasi pembuluh darah kita untuk menghasilkan hormon melatonin. Nah, pemirsa tahukah yang disebut dengan hormon melatonin? Hormon yang membuat kita relaksasi, hormon yang membuat kita bisa tidur nyenyak, dan itu yang kemudian didapatkan oleh Bapak. Dan kita bisa lihat gambar berikut ini, teknologi laser dengan 3 warna itu bisa menembus sampai ke bagian terdalam pembuluh darah, masuk melalui epidermis, permukaan kulit kita, lanjut ke dermis, ke hipodermis, dan ke pembuluh darah. Khusus yang berwarna kuning ini nanti akan meningkatkan produksi melatonin yang diperlukan untuk tidur yang lebih berkualitas. Ya, dan pastinya juga ketika kita menggunakan teknologi laser ya, ini kan kita lihat ya di sini dia penetrasinya berdalam ya, mulai dari lapisan kulit sampai ke pembuluh darah kita. Jadi ketika dia masuk ke dalam pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita ini di dalamnya itu kan ada aliran darah. Bisa dibayangkan kalau misalkan aliran darah kita itu dia nggak lancar Pak. Karena adanya pembuluh darah dia yang mengecil, ditambah lagi adanya pengentalan darah karena proses penuaan. Ya kan ya? Nah teknologi laser inilah yang nanti akan membantu pembuluh darah kita untuk menghasilkan zat yang namanya oksidan nitrit.
Zat ini kurang lebih ya digambarkan seperti itu, Pak. Jadi oksida nitrat inilah yang nantinya akan dibawa oleh tubuh kita di ke seluruh tubuh untuk mengembangkan pembuluh darah kita. Bisa dibayangkan kalau misalkan orang yang tekanan darahnya tinggi, ini diakibatkan karena pembuluh darahnya yang sempit, kaku, sehingga pembuluh darah ini nggak bisa melebar. Jadi ketika teknologi laser ini sampai di pembuluh darah kita tuh akan melebar. Karena oksida nitrat ini diproduksi lebih banyak lagi. Kemudian apa lagi yang dilakukan teknologi laser? Teknologi inilah yang nanti akan membantu agar pembuluh darah kita tuh lebih elastis lagi, mencegah terjadinya pecah pembuluh darah dan penyumbatan pembuluh darah kita. Jadi untuk ibu jangan ragu pakai teknologi laser. Untuk pemirsa di rumah jangan ragu untuk pakai teknologi laser karena kesehatan ini punya kita, milik kita, tanggung jawab kita. Kalau kita mau sehat, kita terapkan 4 pilar pola hidup sehat, kita tambahkan laser untuk menyempurnakan pola hidup sehat kita. Namanya adalah Dokter Laser atau EQ-Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Dan penggunaan rutin dari Dokter Laser seharinya 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit secara bertahap. Ini bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga pemirsa, dapatkan EQ-Laser atau Dokter Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan EQ-Laser atau Dokter Laser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan Dokter Laser atau EQ-Laser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi dan umur Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, ayo segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita hari ini, Bapak Lasimin, Ibu Siti Aisyah, datang ke Go Healthy menceritakan bagaimana kondisi kesehatan Pak Lasimin setelah menggunakan teknologi laser. Tadi kita dengar dari kondisi yang dulu tensinya 170, ini pelan-pelan menjadi normal. Tandanya tidurnya jadi lebih pulas, sakit kepalanya hilang, kegelisahannya pun juga hilang. Di sebelahnya ada ibu yang sudah membelikan teknologi ini untuk Bapak. Saya yakin segera ibu pasti akan pakai. Oleh karena itu, mari kita lanjut bincang-bincang, kita belajar banyak bagaimana teknologi ini bisa dipasangkan dengan pola hidup kita supaya kita bisa hidup sehat jangka panjang. Pak, apa yang membuat Bapak motivasi hidup lebih sehat, Pak? Ya, kita memotivasi kita supaya gitu bisa tubuh kita tuh semakin sehat. Jadi kita hidupnya bisa bersemangat terus. Gitu, Oke, supaya lebih semangat ya Pak ya. Karena saya yakin Bapak mau lihat anak sampai besar ya nggak Pak? Ya, usahain sih sampai menikah semua. Kebetulan saya udah punya cucu juga Pak. Oh sudah punya cucu? Ya, Berapa Pak cucunya Pak? 1 Pak. Namanya berkat dari Tuhan, cucu ini pasti jadi kesayangan kakek neneknya. Ibu sendiri katanya ada tadi satu keganjalan. Ada satu pertanyaan yang Ibu bawa ke sini mengenai teknologi laser. Keraguan Ibu tadi apa Ibu? Keraguannya tadi karena kirain saya itu cuma buat tensi tinggi saja. Sedangkan saya kan tensinya rendah. Tapi karena sekarang udah dijelaskan tadi karena bisa buat tensi rendah ya pasti akan memakainya lagi. Iya, jadi prinsipnya Ibu bukan untuk tensi rendah itu maksudnya, tetapi adalah untuk meningkatkan kualitas darah Ibu dan meningkatkan kualitas pembuluh darah Ibu. Jadi Ibu dan Bapak dan pemirsa, sebenarnya kesehatan kita, kesehatan metabolik kita itu ditentukan oleh seberapa sehat sih darah kita, seberapa sehat sih pembuluh darah kita, dan faktor yang mempengaruhi itu semua banyak dari gaya hidup kita. Contohnya tadi, tidurnya telat, ya kan? Pola makannya tinggi gula, garam, lemak, belum lagi 5P. Pengenyal,
pewarna, perasa, pengawet dan lain sebagainya. Itu mencetuskan resiko untuk terjadi gangguan metabolik, tekanan darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ketika ibu telah punya alat itu, maka gunakanlah sekeluarga. Gunakan buat ibu sebagai pencegahan, bahkan untuk 4 orang anak ibu itu digunakan untuk pencegahan Untuk itu pencegahan, tadi. karena kan kita tidak tahu ya artinya yang namanya penyumbatan pembuluh darah ini kan memang terjadi ternyata dari usia 12 tahun, 11 tahun itu sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti waktu kita sehat nih. Oh, saya bugar nih, merasa saya olahraga terus nih. Nggak mesti. Karena untuk mengetahui apakah penyumbatan pembuluh darah itu sudah terjadi atau tidak, kita perlu dilakukan pemeriksaan pembuluh darah. Ya. Nah, ceritanya yang namanya pembuluh darah ini juga sebenarnya dia kenapa sih orang yang tekanan darahnya rendah ini boleh dan disarankan untuk menggunakan teknologi laser? Karena tekanan darah kita itu dia diatur oleh yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini kalau jumlahnya optimal, dia bisa meningkatkan yang namanya elastisitas pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita kalau dia terlalu tinggi, dia mengembang. Kalau terlalu rendah gimana? Dia akan mengecil. Inilah peran nitric oxide bagi tubuh kita. Jadi jangan lupa dipakai, ya. Oke, terima kasih. pasti Ya, dipakai. penjelasannya bagus sekali. Apalagi Ibu sampai saat ini tidurnya belum bisa nyenyak. Iya. Nah, itu dia Bu. Ibu punya resiko yang Susah sangat tidur besar. juga. Stroke bisa datang kapan saja. Nah, ini ada satu tips dari kita pemirsa mengenai tidur. Tahukah Anda makanan yang sebaiknya dihindari sebelum Anda tidur? Mohon penjelasannya, silakan. Ya, jadi pemirsa, memang terdapat ada makanan yang bisa membuat kita tidur lebih berkualitas. Tapi ada juga makanan yang bisa membuat kita nggak bisa tidur. Nah, ini harus kita hindari. Yang pertama adalah makanan dan minuman yang manis. Karena makanan yang manis yang mengandung gula tinggi, itu akan membuat terjadinya sugar rush. Jadi sugar rush itu suatu situasi di mana kita jadi lebih bertenaga. Akhirnya kita menjadi aktif di malam hari gitu ya. Yang kedua adalah makanan minuman yang mengandung kafein. Karena pemirsa, kafein itu sendiri bisa menstimulasi otak dan saraf kita untuk waspada. Sehingga kemudian kita menjadi sulit untuk tidur. Dan kemudian juga makanan minuman yang berlemak. Seperti yang kita temukan pada goreng-gorengan, nasi goreng, mie goreng yang sering datang malam hari. Kalau dikonsumsi menjelang tidur itu bisa mengganggu tidur kita. Karena dia bisa meningkatkan kesulitan pada proses pencernaan, membebani pencernaan. Jadi organ pencernaan kita itu akan bekerja lebih berat dan itu membuat tidur menjadi tidak nyaman. Yang terakhir nih pemirsa, makanan minuman yang menstimulasi asam lambung, yang terlalu pedas, yang terlalu asam, itu ketika asam lambungnya naik, itu menimbulkan rasa nggak nyaman. Jadi akhirnya kalau rasanya nggak nyaman, kita nggak bisa tidur kan. Dan kemudian selain menghindari makanan tersebut, pemirsa gunakan teknologi laser. Karena teknologi laser ini telah didesain untuk bisa membuat produksi melatonin di tubuh kita lebih baik. Keberadaan melatonin lah yang membuat kita bisa tidur lebih cepat ataupun lebih berkualitas, bisa mendapatkan tahapan-tahapan tidur tersebut. Dan pemirsa, dari teknologi laser ini ada satu ekstensi, terutama penting sekali kalau Anda menderita stroke atau gangguan di kepala Anda, atau pendengaran, atau penciuman, dan sebagainya. Pak, di teknologi laser ini, di dalam boxnya, ada namanya intranasal yang dipakai di rongga hidung. Bapak pernah pakai, Pak? Pernah. Rasanya apa, Pak? Rasanya emang ada perubahan gitu. Tapi setelah ini karena saya lihat saya pakai yang di tangan, akhirnya yang itu istirahat dulu, yang dipakai dulu gitu. Iya. Harusnya pakai bersamaan loh, Pak. Iya gitu ya. Nah, rasa di kepalanya apa, Pak? Ya terasanya sih agak beda gitu. Gimana rasanya beda aja. Gitu. Apanya yang beda, Pak? Tadi kata si ibu enteng katanya. Nah, kok Ibu yang tahu rasanya intranasal enteng, Bu? Tahu dari mana? Ya karena waktu itu yang menggunakan kan suami. Nah terus saya tanya, beliau juga bilang ini agak enteng, ini agak bermanfaat gitu kan. Di sini merah ya, ada lampu merahnya ya, sinar merah ya. betul. Seperti itu. Iya. Cuman karena kesini-sininya dia sudah kesehatannya sudah mendingan, normal, itu nggak dipakai lagi. Ya, jangan. Kalau bisa dipakai terus loh, Pak. Iya, iya. Ibu juga loh, Ibu. Jadi ketika kita pakai teknologi laser yang intranasalnya, ini nantilah teknologi ini akan menyinari pembuluh darah di area kepala kita. Itu Bapak bisa lihat, pemirsa di rumah bisa lihat ya, bahwa di intranasal itu nanti dia akan menyinari pembuluh darah kita. Memang yang di hidung itu kecil-kecil, tapi dia terkoneksi nih dengan pembuluh darah besar yang ada di kepala kita, yang ada di otak, yang nantinya sampai di mata, di hidung, di telinga, ya. Jadi kalau kita pakai intranasalnya, maka beberapa manfaat bisa kita dapatkan, ya. Aliran darah kita lebih lancar di area kepala. Keluhan sakit kepala bisa kita kurangin.
Kemudian apa lagi? Kemudian jaringan mata, telinga, hidung, ini bisa terhindar dari yang namanya kerusakan. Belum lagi kalau orang-orang yang sinusitis, ini bisa terbantu untuk membantu meringankan gejala sinusitisnya. Bahkan bisa meredakan peradangan yang terjadi pada sinusnya. Kemudian apa lagi? Ini yang penting. Untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, kemudian untuk anak-anak yang mengalami kesulitan dalam berpikir, pakai intranasalnya. Dengan aliran darah kita lancar, proses berpikir kita lebih lancar dan mencegah terjadinya proses penuaan atau demensia kita sebutnya. Kemudian untuk orang yang stroke gimana? Untuk orang yang stroke ini perlu untuk menggunakannya untuk mencegah terjadinya stroke berulang dan mempercepat proses penyembuhan pasca stroke. Jadi mau tunggu apa lagi? Untuk pemirsa di rumah, kita jaga kesehatan darah kita jaga kualitas darah kita, karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi Ibu, dari perbincangan kita nih dari awal, tadi Ibunya kan skeptis ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu tentang teknologi ini, Ibu? Ya, perasaan saya sih alhamdulillah bersyukur, senang gitu Pak, udah menemukan teknologi laser ini ya. Karena memang niatnya dari awal pengen suami sehat. Jadinya ya senang dengan udah bisa memiliki teknologi laser ini. Oke, berarti Ibu sebagai pembeli teknologi laser, kalau seandainya Ibu ada tawaran dari mungkin orang lain atau satu perusahaan yang lain, teknologi laser juga Ibu, tapi harganya lebih murah, tapi ternyata tidak asli, dan ternyata tidak ada jaminan mengenai manfaatnya. Karena harga yang lebih murah, Ibu beli nggak? Enggak. Kenapa Ibu? Ya karena kan kemungkinan itu kan palsu, bukan asli kan. Ini nggak sembarangan maksudnya dijual belikan di luar maksudnya kan. Oke, berarti Ibu yakin teknologi ini yang Bapak pakai adalah teknologi yang benar? Iya. Dan juga manfaatnya benar? Manfaatnya benar. Wah, itu karena dia sudah semangatnya. merasakannya. Dan pemirsa, Anda juga kalau sudah mendengar di sini, pastikan Anda juga yakin. Jadi kita bisa yakin bahwa teknologi ini aman. Ya, nah jadi pemirsa yang di rumah yang mempunyai masalah sama tuh ya, hipertensi ataupun yang belum mempunyai masalah kesehatan, untuk pencegahan, yuk gunakan teknologi laser. Karena teknologi laser telah terbukti untuk bisa meningkatkan kualitas darah kita, pembuluh darah kita, dan kualitas dan pembuluh darah ini adalah yang menentukan kualitas kehidupan kita. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Rita, Mas Surman. Terima kasih tipsnya luar biasa, dan juga terima kasih Pak Lasimin, Ibu Siti atas kehadirannya. Teknologi ini bukan teknologi orang tua, tapi teknologi segala umur. Anda bisa pakai saat ini juga. Tapi harus tahu dulu namanya apa. Namanya adalah Dokter Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi, alat ini memiliki 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya, semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser ini bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat langsung dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.